Halo teman-teman Joel Kids, kalian tahu aku nggak? Betul sekali, namaku Uriel dari Coral City. Hari ini kalian akan kuajak untuk mengikuti kebaktian Joel Kids. Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkati kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan kami bisa mengenal-Mu lebih lagi, dan kami bisa menyayangi Kamu lebih lagi dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Let's go! Shalom adik-adik Joel Kids. Shalom. Kembali lagi di ibadah online Joel Kids. Hayo dan Evan. Hari ini ketemu sama Kak Adel dan kalian. kita di sini mau ngapain sih Kak? Kita mau ibadah bareng, kita mau memuji Tuhan Kak. Kita asik nih ya, mau memuji Tuhan, kita mau gerakan badan kita, sama kita mau menyembah Tuhan Yesus. Iya, kayaknya adik-adik udah siap loh Kak. Udah siap, kita ajak bagi berdiri yuk Kak, kayak kita nih berdiri nih. Yuk Iya. adik-adik di rumah bangkit berdiri yuk Tapi semuanya. sebelum kita mau lanjut memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Oke. Yuk, Kak Adel mau pimpin doa, kalian ikutin ya. Oke, sikap doanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, ikutin doanya Kak Adel ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Buat hari ini, Buat hari ini kami boleh kami boleh ibadah online ibadah online Joel Kids. Joel Kids. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami undang. Kami undang. Tuhan hadir. Tuhan hadir Di rumah kami. di rumah kami Masing-masing. masing-masing. Kami mau Kami mau berikan yang terbaik berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. buat Tuhan Yesus. Kami mau Kami mau menyenangkan menyenangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Adik-adik di rumah yang siap memuji menyembah Tuhan katakan Amin. Kalian sudah siap memuji Sudah, Tuhan? udah siap. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Wah, udah itu kayaknya udah nggak sabar. Kalau gitu kita mau memuji Tuhan Kak, pakai lagunya Joel Kids. Wah, ada Yang gerakan-gerakan loh Kak. Iya, judulnya apa Kak? Memuji Tuhan, kesukaanku. Yuk kita tepuk tangan. Walaupun di rumah masing-masing, tetap harus ikut gerakannya Kak Adel Ya. sama Kalia ya. Yuk, semangat, semangat. Iya, nggak boleh kalah semangat nih. Wah, kita bisa lihat nih Kak, Ya. adik-adik semangat semua. Tepuk tangan semuanya ya. Tepuk tangan yang keras ya. Keluarin suara kalian buat Tuhan juga. Oke, kita mau kanan. Tuh langkah ke kanan. Bertepuk tangan. Ke kiri. Satu langkah ke kiri. Kita melompat. Satu langkah ke depan. Apa? Gerakan. Mana badanmu. gerakannya? Satu langkah ke belakang. Berputar-putar. Kita melambaikan tangan kita. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Apa? Haleluya. Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya. Memuji Tuhan. Kesukaanku. Kita gerakin badan kita yuk kalian. Yo. Adik-adik bisa nggak? Bisa Lihat tuh dong. kalian tuh. Wah semangat banget ya. Semuanya semangat, semangat. Semangat. Kita mau kanan lagi. Ke kanan. Bertepuk tangan. Satu langkah ke kiri. Kita siap-siap. Lompat. Satu langkah ke depan. Gerakan. Mana gerakannya? Satu langkah. Kita putar ya. Berputar-putar. Lambaikan tangan lagi. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya. Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya. Memuji Tuhan.
kesukaanku. Kita mau selalu memuji Tuhan ya kalian Iya, ya. setiap hari, setiap saat yang ada. Iya, kita mau memuliakan nama Tuhan bukan hanya pakai mulut kita ya Kak, tapi juga pakai badan kita dan terutama Hati kita. hati kita. Kita habis ini mau nyanyi lagi nih Kak. Kita mau lihat suara dan gerakan terbaik adik-adik. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau apa? Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan kesukaanku, memuji Tuhan kesukaanku. Sekali lagi, memuji apa? Kesukaanku. Kita gerakan memuji Tuhan lagi kalian. Semangat, semangat dong. Kita mau serukan haleluya. Haleluya. Siapa di sini anak-anaknya Tuhan Yesus? Angkat tangannya yang tinggi. Kalau anak-anaknya Tuhan Yesus kalian, berarti memuji Tuhannya juga harus yang semangat, yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Siap? Aku anak Tuhan, selalu rajin memuji menyembah, memuji menyembah. Jadi kesukaanku tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena apa? Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Kita mau nyanyikan dari awal lagi. Anak-anak ya Tuhan masih semangat semua. Oke, sama-sama bilang aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah. Jadi apa? Jadi kesukaanku tak pernah ku lupa untuk siapa yang gak pernah lupa untuk membaca firman? Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena apa sih adik-adik? Tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku
berdoa, jangan lupa memuji dan menyembah Tuhan ya. Sama-sama serukan, aku anak Tuhan, aku anak Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan sama-sama. Kita sudah gerak-gerak buat Tuhan sama-sama. Sekarang kita mau sembah Tuhan sama-sama juga yuk. Tadi mau senangan hati Tuhan kan? Yuk kita sikap menyembah Tuhan. Walaupun di rumah masing-masing adik-adik, tapi Tuhan mau lihat hati kalian. Kalian mau ndak sembah Tuhan sungguh-sungguh? Kalian arahkan hati ke Tuhan. Kita mau sembah Tuhan hari ini. Kau termulia, Yesus, kau terindah, Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Yesus, kau termulia, Yesus, kau terindah, Yesus, kau terindah. Katakan Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Kita mau sembah Tuhan dari awal. Hari ini arahkan hati kalian ke Tuhan. Sembah Tuhan. Yesus, kau termulia, Yesus, kau terindah. Katakan dari hati kalian, Yesus, kau segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah, kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah, ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Hari ini kita mau sembah Tuhan sungguh-sungguh adik-adik. Kada mau ajak kalian angkat tangan di tempat kalian masing-masing. Hari ini kita mau sembah Tuhan, bukan hanya dengan mulut kita, tapi dari hati kita mau sembah Tuhan sungguh-sungguh. Kau kami sembah Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Dengan segenap kuatku Kau ku sembah, Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Sebab menyembahmu, sebab menyembahmu itu kerinduan kami Tuhan. Sekali lagi keluar dari hati kalian, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Yuk tetap angkat tangan kita adik-adik. Hari ini Kak Ada mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini Tuhan. Untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Walaupun mungkin jauh dari kata sempurna Tuhan, tapi biarkan ini sebagai tanda cinta kami untuk Engkau Tuhan. Ini tanda kami sembah, kami memuji Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Hari ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau yang memberikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau dididik, mau menerima setiap firman-Mu, dan biarkan kami semua jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bosan aku berada di Coral City terus. Andaikan
Aku tidak dilahirkan di Coral City. Haiya, Rafli. Tapi betul juga ya yang kamu katakan. I wish we never born in Coral City. Coba bayangkan kalau kita lahirnya di negeri lautan kasih. Kamu jadi bikin penasaran aja sih. Haiya, aku mau cari tahu negeri lautan kasih seperti apa. Haiya, asyik juga lah. Tapi Rafli, tidak kebetulan juga kita dilahirkan di Coral City. Pasti ada tujuannya juga kan? Acong, tujuan apa? Sok tahu kamu. Awas Acong! Kamu tidak apa-apa. Bunyi apa itu? Ayo kita ke sana. Haiya, Rafli, telingaku sakit sekali karena bunyi tadi. Jangan tinggalkan aku, Rafli. Baiklah Acong, sepertinya kita harus membantu mereka. Rafli, mungkin kita tidak bisa banyak membantu mereka. Bagaimana kalau kita berdoa sajalah supaya tidak banyak korban dan tidak ada bencana susulan. Oke Acong, sekalian menemani kamu yang masih belum pulih. Sekarang aku tahu kenapa kita dilahirkan di Coral City. Apa coba? Coba kalau tidak ada kamu, siapa yang bisa menemani Oe? Kalau kita tidak di sini, siapa yang bisa berdoa buat Coral City? Benar, kamu benar Acong. Tidak ada yang namanya kebetulan kita dilahirkan dan ditempatkan di mana. Kalau begitu, aku bahagia kita ada di Coral City. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Amin. Yes. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, tadi Kak Miranda lihat waktu pujian, semuanya semangat buat puji Tuhan, semuanya sukacita. Terus waktu sembah Tuhan tadi Kak Miranda lihat juga semuanya sungguh-sungguh sembah Tuhan dengan sepenuh hati. Pasti Tuhan Yesus waktu lihat dari atas surga, pasti senang banget lihat adik-adik Joel Kids sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sembah Tuhan pakai hati. Keren semua adik-adik Joel Kids. Nah, berarti adik-adik semuanya udah siap buat dengerin firman Tuhan nih sama Kak Miranda. Siap semuanya? Mana suara gak kedengeran? Wah, siap semuanya. Oke. Hari ini kita bakal belajar tentang Indonesia bangsaku nih adik-adik. Karena tema bulan ini adalah Aku Cinta Indonesia. Coba di sini Kak Miranda mau nanya. Kita ini tinggal di mana sih adik-adik? Ada yang tahu? Tinggal di negara mana? Mana? Thailand? Bukan. Yang ada, itu loh adik-adik yang ada Tugu Mudanya. Di kota Semarang. Kota Semarang tempatnya di negara mana? Mana? Bener banget adik-adik. Kita tinggal di Indonesia. Pernah nggak sih adik-adik itu nanya, kenapa sih Kak, kok aku tinggal di Indonesia? Kenapa sih Kak, kok aku lahirnya di Indonesia? Kenapa nggak di Inggris aja Kak? Kenapa nggak di Jepang itu Kak, yang ada bunga sakuranya, yang cantik itu loh Kak bunga sakuranya. Tempatnya Naruto sama Shinchan itu Kak. Kenapa nggak di Prancis, Paris yang ada Menara Eiffelnya Kak? Kenapa harus di Indonesia Kak? Yang waktu musim kemarau kemarin, panas banget Kak. Waktu aku keluar pusing sampai enggak kepala aku Kak. Terus tiba-tiba hujannya terus deres sampai rumahku kebanjiran Kak. Pernah nggak adik-adik berpikir seperti itu? Kenapa sih kok kita di Indonesia? Nah, Kak Miranda cuma mau bilang bahwa bukan suatu kebetulan kalau kita tuh ada di Indonesia. Bukan suatu kebetulan kita itu lahir di Indonesia. Pasti Tuhan itu punya rencana. Kenapa sih kok kita ditempatin di Indonesia? Oke, habis ini Kak Miranda mau kasih gambaran singkat buat kalian nih. Nanti kalian perhatiin ya, oke? Nah, Kak Miranda hari ini bawa apa? Bawa buku catatan sama tas sekolah nih. Kak Miranda mau siap-siap buat besok Senin sekolah. Jadi Kak Miranda bawa buku. Biasanya kalian bawa apa aja sih kalau sekolah? Bawa buku, bawa pulpen, bawa pensil, bawa penggaris Kak, kalkulator, dompet, semuanya adik-adik ya. Nah hari ini Kak Miranda mau persiapin nih. Kak Miranda butuh buku buat apa biasanya buku?
buat nulis, buat nyatet, bisa juga buat gambar. Nah, Kak Miranda mau tempatin buku ini, mau masukin buku ini ke dalam tasnya Kak Miranda, supaya besok nih waktu berangkat sekolah, Kak Miranda bisa bawa buku, dan waktu sampai sekolah Kak Miranda bisa gunain bukunya buat nyatet pelajaran, buat nulis, buat gambar adik-adik. Nah, berarti buku ini punya yang namanya fungsi. Jadi Kak Miranda bawa buku ini, Kak Miranda masukin ke tasnya Kak Miranda. Bukunya juga punya yang namanya tujuan, supaya nanti waktu di sekolah bisa dibuat nulis dan sebagainya. Sama seperti hidup kita adik-adik. Hidup kita tuh juga ada tujuannya. Tuhan tempatin kita dimanapun, Tuhan tempatin kita di Indonesia, Tuhan tempatin kita di Joel Kids. Itu pasti Tuhan punya yang namanya tujuan buat hidup kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup kita. Nah, kalau buku ini adalah hidup kita, terus Tuhan tempatkan kita di pelayanan apapun, misalnya nanti di pelayanan musik, di pelayanan penari, atau sekolah minggu, Tuhan juga punya rancangan yang luar biasa. Tuhan punya destiny di hidup kita loh adik-adik. Tuhan punya rencana supaya hidup kita itu membawa berkat bagi banyak orang. Oke semuanya, kita next lagi ya dengerin firmannya ya, oke? Oke, gimana tadi gambarannya? Udah jelas kan? Udah dong. Oke, sekarang sebelum kita lanjut lagi, kita mau sama-sama baca ayat hafalannya dulu nih. Di Yeremia 29 ayat 7. Coba dibuka dulu Alkitabnya, atau mau baca bareng-bareng di sini? Oke ya, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada siapa? Tuhan. Sebab apa? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, di Yeremia 29 ayat 7 tadi, kita disuruh apa aja sih adik-adik? Yang pertama, kita disuruh mengusahakan kesejahteraan kota kita. Kesejahteraan kota Semarang. Kesejahteraannya Indonesia adik-adik. Yang kedua, kita disuruh berdoa untuk kota kita, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena apa tadi? Karena kesejahteraannya bangsa Indonesia, itu adalah kesejahteraannya siapa? Kesejahteraannya kita. Hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh Alkitab yang hidupnya dipakai Tuhan luar biasa, yang dia berdiri untuk bangsanya, dan dia juga terlibat dalam rencananya Tuhan untuk bangsanya nih. Huruf depannya itu E adik-adik. Dia perempuan yang cantik. Coba, siapa yang bisa tebak? Huruf depannya E. Siapa yo? Siapa? Udah ada yang bener tuh. Siapa tuh kurang keras tuh? Bener banget. Namanya Esther. Jadi Esther ini adalah orang Yahudi adik-adik, bangsa Israel yang tinggal di Persia. Jadi waktu itu, suatu ketika di Persia itu ada rencana pembasmian orang Yahudi. Nah, Esther kan sebagai orang Yahudi nih. Dan juga di situ juga ada Mordekai, sepupunya Esther. Lalu Mordekai bilang ke Esther, Esther, tolongin kami orang-orang Yahudi ini. Kamu kan tinggal di istana nih, kamu kan sebagai ratu nih. Tolongin dong kamu menghadap ke raja, minta belas kasihannya raja untuk membela bangsa kita. Karena bangsa kita tuh mau dibunuh loh. Bangsa kita tuh mau disengsarakan loh. Gitu. Nah, Esther kaget adik-adik. Waduh, bangsaku mau dibunuh, bangsaku mau disengsarakan sama orang-orang di Persia. Lalu dia ingat adik-adik, dia kepengen bantu bangsanya. Tapi saat itu ada hukum yang melarang orang menghadap raja tanpa undangan. Dan Esther ini, meskipun dia sebagai ratu, dia udah 30 hari tidak diundang oleh raja adik-adik. Di situ dia takut adik-adik. Dia kepengen bantuin bangsanya, tapi kok kalau misalnya dia bantuin bangsanya, dia harus menghadap ke raja. Nanti kalau raja nggak berkenan, nanti dia bisa dihukum, bisa mati adik-adik. Dia takut adik-adik, dia nggak ada pilihan. Terus Mordekai bilang, jangan kira ya Esther, karena kamu ini tinggal di istana, maka hanya kamu yang akan terluput dari antara orang-orang Yahudi. Artinya, kalau misalnya Esther ini nggak peduli, nggak mau nolong bangsa Yahudi, dia bukan selamat adik-adik, dia tetap binasa adik-adik. Di situ dia nggak ada pilihan lain. Akhirnya Esther memilih untuk menghadap ke raja, meskipun dia tahu resiko yang sangat menakutkan yang menantinya gitu loh adik-adik. Habis itu, Esther bilang ke Mordekai, tolong sampaikan sama orang Yahudi ya, untuk ikut berpuasa sama aku. Biar nanti aku masuk menghadap raja dan meminta belas kasihannya untuk membebaskan bangsa kita. Akhirnya, dengan segala resiko itu,
Esther tetap memilih untuk membela bangsanya karena dia yakin Tuhan itu punya tujuan, Tuhan punya yang namanya rencana di balik setiap hal yang terjadi di dalam hidupnya. Misalnya dia lagi menghadapi kesulitan besar, adik-adik di rumah menghadapi kesulitan yang besar. Aduh kak, tugasnya susah banget kak. Kak ini berat banget kak, nggak bisa kak, sulit banget kak. Tapi percaya adik-adik, di sana ada kemuliaannya siapa? Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, Mordekai ini juga yakin adik-adik, kalau Tuhan itu bermaksud untuk membuat Esther atau memakai Esther untuk membebaskan bangsa mereka. Jadi akhirnya Mordekai mengingatkan lagi ke Esther tentang posisinya. Saat itu Esther sebagai ratu. Esther, posisi yang Tuhan berikan kepadamu sebagai ratu bukan cuma untuk dinikmati saja, tapi itu adalah cara Tuhan untuk memakai kamu dalam membebaskan bangsa Yahudi atau bangsa Israel adik-adik. Nah di situ posisi yang istimewa, posisi yang tinggi adik-adik ya hitungannya ya. Kalau misalnya ratu itu kan posisi yang spesial itu. Dikasih ke Tuhan, dikasih ke Esther dari Tuhan. Karena Tuhan itu tahu bahwa situasi atau kondisi atau kesulitan apapun yang akan menimpa orang-orang Yahudi. Jadi terlebih dulu Tuhan itu mempersiapkan posisi Esther. Tuhan itu terlebih dahulu mempersiapkan Esther untuk duduk di kursi ratu, untuk sebagai ratu. Karena apa sih? Karena Tuhan punya rencana untuk membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Israel lewat siapa tadi? Lewat Esther. Nah, di sini kita belajar sesuatu adik-adik. Karena apa sih? Karena Tuhan itu pakai seseorang di dalam bangsanya adik-adik. Di sini Esther awalnya dia nggak yakin adik-adik. Aduh, kalau aku mati gimana nih? Kalau aku dihukum gimana nih? Tapi dia melakukan semuanya dengan penuh kepercayaan. Karena dia seorang ratu, dia udah dikasih posisi yang enak sama Tuhan, tapi dia tetap memilih untuk memenuhi panggilannya. Dia memilih untuk merespon panggilannya. Nah, karena itu iman Esther mulai bertumbuh. Dan juga Esther tahu apa yang harus dia kerjakan adik-adik. Esther ini berfokus untuk melindungi bangsanya. Dia ingin bangsanya mendapatkan yang namanya keadilan. Nah, Esther melakukan seluruh tindakannya dengan penuh kepercayaan dan juga iman yang besar kepada Tuhan adik-adik. Dia percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai dia. Dan akhirnya perbuatan yang diambil oleh Esther saat itu berdampak besar buat orang-orang Yahudi. Yang awalnya orang-orang Yahudi ini harusnya sengsara, harusnya mati, harusnya terbunuh, harusnya binasa. Tapi karena Esther ini mau meresponi Tuhan, meresponi panggilannya Tuhan, jadinya orang Yahudi bisa tetap hidup dengan damai dan juga mendapatkan yang namanya keadilan. Nah di sini kita bisa lihat ya adik-adik ya, bahwa Tuhan itu bisa pakai orang seperti Esther yang kemudian maju dengan seluruh resiko yang ada untuk membebaskan bangsanya. Siapa di sini yang mau dipakai sama Tuhan seperti Esther? Yang mau dipakai Tuhan sebagai alatnya Tuhan untuk bangsa Indonesia? Wah, Kak Miranda lihat semuanya angkat tangan, semuanya mau ya berarti ya, bener ya? Oke, tapi Kak, aku tuh masih kecil loh Kak, aku masih SD Kak, aku nggak bisa apa-apa Kak. Emang bakalan dipakai sama Tuhan? Jangan salah adik-adik. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai anak-anak. Tuhan bisa pakai orang tua kalian. Tuhan bisa pakai Kak Miranda. Tuhan bisa pakai orang yang mungkin kurang dianggap gak penting buat orang-orang sekitar adik-adik. Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk memberikan suatu firman, suatu rema buat hidup orang lain. Juga mendatangkan berkat bagi banyak orang. Mendatangkan berkat buat bangsa Indonesia. Mungkin kita pernah ya namanya diremehkan ya adik-adik ya. Kak, aku setiap hari tuh diejek Kak sama temanku Kak. Aku setiap hari dibully Kak sama temanku Kak. Ingat ceritanya Daud adik-adik yang dia diremehkan. Dia bahkan badannya lebih kecil daripada Goliat musuhnya. Dia ditertawakan banyak orang, dia diremehkan banyak orang. Tapi apa? Tapi dia dipakai sama Tuhan, dia dipilih Tuhan sebagai raja atas Israel. Jadi kita bisa tahu ya adik-adik ya, bahwa Tuhan itu bisa pakai kita, Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita, Tuhan bisa pakai bahkan orang yang diremehkan sekalipun untuk menyatakan rencananya. Siapa tahu Tuhan itu tempatkan kita di Indonesia karena Tuhan ingin menyatakan rencananya melalui hidup kita. Dan kita juga percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, kita adalah orang-orang yang sedang dipakai Tuhan untuk bangsa
Indonesia. Mungkin sekarang kita belum tahu adik-adik, kita belum melihat apa sih maksudnya Tuhan, apa sih tujuannya Tuhan tempatin aku di Indonesia sekarang. Apa sih Tuhan? Rencanamu tuh apa sih? Kenapa kok tempatin aku di Indonesia? Mungkin sekarang kita belum bisa tahu adik-adik. Tapi kita harus percaya sama Tuhan. Kalau misalnya Esther awalnya nggak mau bantu, kira-kira orang Yahudi bakal selamat nggak tadi? Nggak akan ya adik-adik ya. Tuhan pakai Esther, Tuhan tempatkan Esther, Tuhan pakai hidupnya untuk membebaskan bangsa Israel dengan luar biasa. Tuhan berarti juga bisa pakai hidup kita kapanpun dan dimanapun. Nah, kita bisa mulai dari hal yang sederhana mungkin. Kalau misalnya kita itu adalah orang yang dipanggil sama Tuhan, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita merespon. Kita mau merespon Tuhan. Kita mau merespon panggilannya Tuhan. Kita mau melakukan perbuatan, kita mau bertindak sebagai langkah awal kita. Karena nanti kita bakal tahu nih adik-adik, apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin kerjakan di hidup kita. Nah, kita mulai dari hal sederhana yang setiap hari kalian lakuin. Apa ayo? Yang setiap bangun pagi harus melakukan itu dulu. Terus kalau misalnya berangkat sekolah harus melakukan itu dulu. Apa? Berdoa. Kita ambil bagian berdoa buat bangsa Indonesia. Kita berdoa buat kesejahteraan kota Semarang. Kita berdoa untuk kesejahteraannya Indonesia. Siapa sih yang mau Indonesia itu berantakan? Siapa yang mau Indonesia itu banyak kerusuhan di mana-mana? Siapa yang mau Indonesia itu nggak sejahtera? Pasti nggak ada yang mau ya. Kita mau Indonesia sejahtera, Indonesia maju. Nah, karena itu kita mulai sekarang harus biasakan diri buat berdoa. Bukan berdoa buat kita, buat diri kita sendiri adik-adik, tapi kita juga berdoa buat Indonesia, buat kota Semarang, buat orang tua kita, buat rakyat-rakyat Indonesia. Kita juga harus berdoa. Kita harus mulai membiasakan diri. Nah adik-adik, kalau misalnya kita sudah bisa tahu bahwa kita tuh dipilih sama Tuhan, kita ini anak-anak pilihan, anak-anak Joel itu adalah anak-anak pilihannya Tuhan. Kita adalah anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan yang hebat, yang mau belajar dan siap untuk dipakai Tuhan kapanpun dan dimanapun. Kalau misalnya kita masih kecil, Tuhan bisa pakai adik-adik. Jadi kita bisa dipakai Tuhan di segala usia kita. Jadi kita harus siap kapanpun dan dimanapun Tuhan mau pakai. Nah di sini semuanya harus janji, semuanya harus siap untuk merespon tadi yang Kak Miranda bilang. Harus merespon adik-adik. Ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan kasih panggilan yang besar buat kita atau panggilan yang sederhana buat kita harus siap dan harus meresponnya. Walaupun kita, aduh Kak, aku tuh nggak punya keahlian apa-apa loh Kak, aku tuh nggak bisa apa-apa. Ingat kata-kata Kak Miranda awal tadi, bahwa Tuhan bisa pakai siapapun dan apapun itu untuk membuat Indonesia itu bergerak adik-adik. Nah, di sini kita harus tahu destiny kita harus tahu apa sih yang Tuhan mau dengan cara tadi. Kita merespon dengan tepat, kita merespon dengan ketaatan. Jangan, nanti ajalah nunggu aku besar, nanti ajalah. Kalau hal itu dilakukan sama Esther adik-adik, maka bangsa Yahudi nggak akan selamat. Nggak ada yang kebetulan ya adik-adik, kita tuh ditempatkan di Indonesia. Nggak ada yang kebetulan, bukan sebuah kebetulan. Esther itu sebagai orang Yahudi yang tinggal di Persia, bukan sebuah kebetulan Esther itu dipilih jadi ratu. Dan juga sama adik-adik, bukan sebuah kebetulan Tuhan itu tempatkan kita di Indonesia. Ada rencana yang Tuhan sedang rancangkan buat kita, yang Tuhan sudah siapkan di hidup kita untuk bangsa Indonesia. Oke, semuanya percaya? Percaya dong Kak, Tuhan kita itu hebat, yang selalu menyiapkan rancangan yang luar biasa buat kita dan buat bangsa Indonesia. Oke, sekarang kita tutup Alkitab kita berdoa sama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur sekali lagi. Supaya yang masih berdiri, yang masih ngobrol sendiri, yuk kita sungguh-sungguh sekali lagi kita berdoa, mengucapkan syukur buat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rema yang telah Kau sampaikan Tuhan, supaya firman-Mu itu terus hidup dan bertumbuh dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Dan biar Engkau yang sertai seminggu ke depan Tuhan, pertemukan kami kembali lagi di ibadah Joel Kids minggu depan Tuhan. Biar Engkau yang terus bimbing dan jaga kami selama kegiatan kami selanjutnya, selama sekolah kami, studi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Halo teman-teman Joel Kids.
Kids, ayat hafalan hari ini ada di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Satu kali lagi ya, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan di kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Hai teman-teman Joel Kids dan juga teman-teman yang lain. Hari ini Ajeng mau berdoa buat teman-teman Joel Kids, supaya teman-teman Joel Kids dan teman-teman yang lain mengenal Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman Joel Kids dan juga teman-teman yang lain ya Tuhan, supaya teman-teman yang lain diselamatkan Tuhan dan selalu mengenal nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dah. Halo teman-teman, tadi gimana? Luar biasa kan? Teman-teman, jangan lupa ya untuk berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia dijagai Tuhan. See you. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan, kita udah puji Tuhan tadi seru-seruan, kita udah dengerin firman, dan sekarang kita mau doa berkat adik-adik. Kita udah selesai ibadah Joel Kids minggu ini. Kita juga mau berdoa berkat buat seminggu ke depan. Yuk semuanya sikap, doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Oke. Tuhan terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di ibadah Joel Kids ini Tuhan. Dan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang terus Tuhan buat hati kami ini Tuhan selalu bertumbuh akan firman-Mu Tuhan. Engkau yang buat hidup kami Tuhan selalu Tuhan mengikuti jalan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang ada dalam hidup kami, api-Mu terus menyala dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau yang pakai hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyatakan rencana-Mu yang luar biasa di hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati seminggu ke depan Tuhan, Engkau yang berkati sekolah kami, Engkau yang berkati keluarga kami, Engkau yang berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, dan Engkau yang berkati Indonesia Tuhan. Biar kami ini Tuhan, biar setiap pelajaran, setiap studi yang kami lakukan di seminggu ke depan ini Tuhan, biar ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan kegiatan kami selanjutnya, kami percayakan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom adik-adik Joel Kids. Apa kabar kalian hari ini? Kalau kalian luar biasa, katakan yes! Oke. Kak Zipora, hari ini kembali lagi di segmen kita Kak. Apa ya Kak? Bifan. Betul banget. Dan hari ini adalah episode pertama Bifan di 2024. Wah, seru banget. Iya dong. Nah Kak, hari ini kita kira-kira mau main apa ya? Main apa ya? Adik-adik tahu nggak mau main apa? Sebelum itu, gimana kalau kita panggil adik-adik Joel Kids yang lain yuk? Oke Kak. Biar lebih rame, biar lebih seru lagi Kak. Betul. Yuk sama-sama kita panggil ya. 1, 2, 3. Mana Kak? Mana sih? Loh. Oh, di sini. Sini. Ayo sini. Nah. Astaga. Wah, hari ini kita mau main apa ya? Yuk dengerin Main Kak apa Zipora ya. Hari ini kita mau main susun hurufnya. Susun hurufnya gimana Iya. tuh Kak cara mainnya? Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak caranya gimana? Kalian tahu nggak? Tahu nggak? Oke, Kak Sibora bakal jelasin ya. Oke. Pertama-tama kita bakal dapet satu huruf. Boleh minta dulu Kak hurufnya? Iya. Jadi ini adalah contoh hurufnya. Jadi kalian semuanya bakal dapet satu huruf kayak gini dan kalian harus kalungin seperti ini. Lalu nanti kalian harus susun hurufnya. Jadi kata-kata gitu ya Kak? Jadi kata-kata. Ada time limitnya nggak Kak? Ada Kak. Jadi time limitnya adalah 1 menit. Jadi selama 1 menit itu kalian harus nyusun sebanyak-banyaknya kata.
Oke. Mudeng. Mudeng. Oke, ada di rumah paham? Tapi Kak, ini kan kurang seru ya, cuman ada Joel Kids yang main. Gimana kalau kita panggil kakak-kakak Bifan untuk join main bareng? Wah, boleh juga tuh. Oke ya, yuk kita panggil 1, 2, 3 lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Ting! Wah, kakak-kakak Joel Kids sudah ada. Di sini ada siapa nih? Ada Kak Kak Lois, ada Kak Shirley, Halo Kak Shirley. ada Kak Steffi, Steffi. lalu ada Kak Sela, Sela. dan yang terakhir ada Kak Ulin. Yeay! Ayo Kak, kita berdiri, kita mau main bareng-bareng. Oke, kira-kira Kak Zibora mau tanya dulu nih sama adik-adik Joel Sini, Kak, Kids. sini, Kak. Kalian siap gak nih buat main? Siap. Kalian yakin bakal menang gak? Loh, jangan pesimis. Terus kakak-kakak Bifan siap gak? Siap gak? Oke. Siap. Oke. Oke Kak, tanpa lama-lama lagi kita mau main susun hurufnya. Yeay! String. Oke, Kak Sasa udah dapat hurufnya, Kak Zipora juga udah. Kali ini kita mau coba buat ada Joel Kids dulu, baru nanti buat kakak-kakak Bifannya. Let's go, sudah mulai? Sudah siap semuanya? 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo. Singa, oke, satu kata. Ayo, 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 ayo. Dua. Ayo, 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 jangan keluar. Oke, 3 kata ya, nasi katanya. Oke, berarti. 4 kata, ini artinya dosa ya guys ya. Sang itu apa? Sang itu apa? Sang prajurit. Oh, boleh Kak, San boleh? Boleh lah. Boleh, lanjut. Oke, itu bukan kata. Boleh lagi, boleh. Sing. Oh iya, sing. Oke. Oke. Bernyanyi boleh. Ada 5 kata. Ayo 5 kata, 5 kata. Apa lagi? Seng itu apa? Aku udah pakai. Iya. Boleh Kak? Boleh seng? Boleh, ayo cepet, boleh. Ayo. 6 kata ya, seng. Apa lagi? Ayo. Lagi. Ayo. Ayo. Sudah 1 menit. Ayo. Masih udah. Ayo. Sudah. Kamu sini. Salah. Kamu sini, Geng. Nggak bisa, Geng. Geng. Oke, 7 kata ya adik-adik. Boleh nanti tolong artinya di bawah ini ya. 7 kata. Gak ada T-nya. Oh iya. Apa ya? Yuk, lagi. Lagi. Aduh, tinggal 10 detik lagi. 15 detik lagi. Nice. Bisa nggak? NAIS. Gak bisa. Tuh baru 7 huruf. Ini bisa deh. Yuk. 7 huruf. 5 detik lagi. Siang. 7 huruf. 2, 1. 8. Oke, 8 huruf. 8 huruf ya. Dari adik-adik Joel Kids sudah dapat 8 huruf. Berapa aja ya? Tadi sini Kak Sasa mau tanya. Tadi ada kata apa aja coba? 1. Singa. Nasi. Gas. Sin. Sing. Seng. Apa lagi? Siang. Oh siang. Satu lagi? Ayo. Kalau kalian nggak bisa gain. Oke. Udah ada 8 huruf dan kata-katanya juga keren-keren ya. Mereka pinter banget nyusun katanya dengan sangat baik. Bener banget Kak. Cuman Kak, ya kan nanti kakak-kakaknya kira-kira gimana ya? Apakah bisa mengalahkan Apakah bisa adik-adik mengalahkan? Joel Kids atau malah di bawahnya? Iya. Aduh, mari kita saksikan Langsung kita lebih saksikan lanjut aja ya. ya. Oke. Bye. Kita ke kakak-kakak Bifan. Oke Kak Zipora, kita udah dapat huruf yang berbeda buat kakak-kakak Bifan. Wah. Kira-kira Kak Steffi bisa nggak ngalahin adik-adik Joel Kids?
Bisa nggak? Oh belum tahu, iya. Ya udah kita pasangin dulu ya satu-satu ya, biar mereka bisa bermain lebih cepat. Permisi Kak. Oke, ini kayak itu ya Kak, piala gitu ya Kak ya. Anu medali. Oke, tanpa lama-lama lagi kita mau hitung dari 1 sampai 3, langsung kita mulai ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo. Mikan. Oke, 1 kata. Mika. 2 kata. Ika, 2 kata. 2 kata. 2 kata. Naik, oke. Kamu pergi. 3. Naik, oke 3 kata. Lanjut, lanjut. Wow, oke. 4 kata. Cepet banget nih kakak-kakaknya. Jangan didorong acaranya. 5 kata, boleh, boleh. Mahi. Ayo, 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 ayo. Kina itu apa itu? Oke, 6 kata. Yuk, yuk, yuk. Mina artinya apa itu? Yang di Alkitab itu loh, berapa puluh Mina? Oh iya, boleh. 7. Ada lagi, ada lagi. Kani. Ayo, sudah 1 menit nih. 8. Wah, sudah menyaingin adik-adik Apa? loh. Kain. 9. Lagi. Ayo, lagi 30 detik lagi nih. Apalagi ya? Apalagi adik-adik? Manik. Iya. 10 guys, 10. Ayo, masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada 15 detik lagi. Kian, pintar gue dah. Kian. Ayo, 10 detik lagi. Kian. 11. Udah 11. Oke. 5 detik lagi. 3, Ayo. 2, 1. Tepat. Tepuk tangan dulu buat kakak-kakak Bifan. Berarti kasih bola ini dimenangkan oleh siapa? Dengan siapa? Kakak-kakak Bifan. Betul banget. Wah Kak Sipora, kita udah main seru-seruan bareng ya. Tadi ada di Jual Kids lawan kakak-kakak Bifan ya. Tuh. Ada kata-kata singa, Ada main. manik, terus ada siang. Aduh, banyak tadi, Kak. Banyak banget. Dan ternyata mereka keren-keren banget loh. Dapat Keren, kata keren. 8 dan 10. 10 dimenangkan oleh kakak-kakak Bifan. Oke Kak, mungkin segitu aja dari kita. Dan juga makasih ya adik-adik yang sudah nemenin kita sama-sama Main-main bareng. Betul. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. See you. God bless you. Shalom adik-adik Jual Kids. Wah, kita udah seru-seruan bareng yang tadi kita main. Susunlah hurufnya. Nah adik-adik, tadi teman-teman Jual Kids sudah melawan kakak-kakak Bifan. Kira-kira firman yang bisa kita dapat apa ya? Yuk siapkan hati kita, buka telinganya dan siap yang terima yang terbaik dari Tuhan. Dari games ini kita bisa belajar adik-adik bahwa mungkin kita ingin jadi dokter, ulangan kita bagus, atau apapun yang kita inginkan mungkin nggak sesuai rencana kita. Tapi percayalah, itu semua adalah rencana Tuhan. Mungkin memang nilainya jelek, atau mungkin bagus, atau waktu kita sedih, atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah semua rencana Tuhan. Kayak tadi, games tadi, ada kita pengen asing, malah jadi singa, malah jadi siang. Tapi itu adalah rencana Tuhan adik-adik. Tuhan akan mereka-rekakan yang jahat menjadi hal yang baik. Jadi adik-adik teruslah berpegang teguh pada firman-Nya. Seperti di Yesaya 55 ayat 8 bunyinya berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Maka kakak ajak untuk selalu bersyukur tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mau buruk, mau baik, semua itu adalah rencana Tuhan. Jadi adik-adik jangan hanya jadi pendengar saja, tapi pelaku firman Tuhan. Kok kalian lagi merasa sedih, nilainya jelek, ingat selalu ya bahwa itu adalah rencana Tuhan. Mungkin
adik-adik disuruh Tuhan untuk lebih giat belajar lagi dan gak pernah menyerah dalam segala apapun yang adik-adik lakukan. Oke? Sudah gitu aja dulu deh firman kakak, karena kakak pasti percaya bahwa adik-adik sudah terima yang terbaik. Oke? Sampai jumpa minggu depan. God bless you and see you.